Kenapa Alkitab kita diperbaharui, diubah-ubah? Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tahun 2023 tepat di usia LAI yang ke-69, kami baru menerbitkan satu Alkitab namanya Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan di layar, di belakang setiap ayat ada tulisan TB, itu artinya adalah terjemahan baru. Dan tahun 2023 sudah diperbaharui menjadi Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya kenapa Alkitab kita diperbaharui, atau ada yang bilang diubah-ubah. Saya mengajak kita semua, mari kita mengaminkan bahwa firman Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Lalu apanya yang berubah? Yang berubah adalah terjemahannya. Kenapa terjemahannya? Karena Alkitab kita ini bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, Yunani, dan juga Aram, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baku menurut kaidah ejaan yang disempurnakan. Sehingga perkembangan bahasa Indonesia melalui ejaan yang disempurnakan itulah yang mempengaruhi bahasa atau terjemahan di dalam Alkitab kita. Tetapi pembaharuan bahasanya tidak meninggalkan makna dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, Yunani, dan Aram. Jadi hanya pembaharuan bahasa atau pembaharuan makna, pembaharuan kata, tetapi tidak merubah makna asli dari bahasa aslinya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau dipertanyakan kenapa Alkitabnya kita diubah-ubah, yang diubahkan adalah terjemahannya. Boleh angkat tangan Bapak Ibu yang mungkin bisa membaca dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Aram? Ada? Tidak ada, tetapi bisa membaca dalam bahasa Indonesia, benar ya? Karena itulah Lembaga Alkitab Indonesia mempermudah kita dalam memahami Alkitab, diterjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, salah satu hal yang berubah dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua ini, ada kata Allah dalam tulisan huruf kecil dan Allah dalam tulisan huruf besar. Keduanya adalah hal yang berbeda. Allah dalam tulisan huruf besar menunjuk kepada Elohim bangsa Israel, sedangkan Allah dalam tulisan huruf kecil menunjuk kepada Allah Elohim bangsa-bangsa lain. Tetapi pada zaman bahasa Ibrani tidak mengenal huruf kapital, sedangkan dalam bahasa Indonesia mengenal huruf kapital. Dalam terjemahan baru edisi yang kedua ini, kata Allah di dalam huruf kecil dan Allah huruf besar, kalau kita lafalkan atau kita ucapkan keduanya, itu sama, benar ya? Tidak ada pembedanya. Allah huruf kecil dan Allah huruf besar sama-sama diucapkan sebagai Allah. Sehingga dalam terjemahan baru edisi yang kedua ini, kata Allah dalam huruf kecil diubahkan menjadi kata ilah. Sedangkan Allah dalam huruf besar tetap menggunakan kata Allah. Jadi semoga tidak lagi menjadi perdebatan, dan ini juga pada saat peluncurannya di tahun 2023, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sudah diterima oleh seluruh aras gereja yang ada di Indonesia. Ada 8 aras gereja, yaitu PGI, KWI yang membawahi Katolik, ada Gereja Bala Keselamatan, PGPI yang membawahi gereja-gereja Pentakosta, PGLII yang membawahi gereja-gereja Lembaga Injili, dan juga ada Ortodoks, ada GMAHK, dan juga ada Persekutuan Gereja Baptis Indonesia. Jadi semua aras gereja yang ada di Indonesia sudah menerima Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, dan Alkitab inilah yang akan kita pergunakan untuk seterusnya. Jadi Alkitab yang Bapak Ibu miliki saat ini itu adalah Alkitab Terjemahan Baru terbitan 1974
yang mana bahasanya sudah berusia kurang lebih 51 tahun. Karena itu jika Bapak Ibu ingin memiliki Alkitab terjemahan baru edisi kedua, secara khusus juga untuk GKI di Tanah Papua, LAI sudah mencetak lengkap dengan kidung jemaat, mazmur dan nyanyian rohani. Sehingga kalau ke gereja lebih mudah lagi, lebih praktis, tinggal bawa satu barang ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hal yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa di Lembaga Alkitab Indonesia juga ada salah satu program yang terus menjadi berkat bagi mereka yang ada di pedalaman, yaitu program Satu Dalam Kasih yang mungkin bagi sebagian orang sudah ngambil brosurnya tadi sebelum masuk ke gereja. Program ini adalah program yang menjadi jembatan bagi Bapak Ibu yang ada di daerah perkotaan yang rindu untuk mendukung mereka yang ada di daerah-daerah pedalaman yang tidak mampu untuk membeli Alkitab. Satu buah Alkitab, biaya cetak dan biaya distribusinya seharga Rp105.000. Saya percaya Rp105.000 kalau kita yang ada di perkotaan mungkin hanya akan habis dengan 4 mangkok bakso, 3 bungkus rokok, atau juga habis dalam sebulan membeli paket data. Tetapi dengan Rp105.000 kita sudah bisa menjangkau mereka yang ada di daerah-daerah pedalaman supaya mereka juga bisa memiliki Alkitab. Kalau ada Bapak Ibu yang rindu, silahkan mengisi brosurnya seperti yang ada di belakang brosur. Silahkan mengisi formulir dukungannya, dapat dikembalikan kepada kami selesai ibadah ini, atau kalau belum tersedia hari ini silahkan bawa pulang, silahkan didoakan dan dukungannya bisa ditransfer melalui nomor rekening Lembaga Alkitab Indonesia yang ada tertera di bagian depan brosur. Setelah transfer, kalau berkenan untuk memberitahukan data diri, silahkan WhatsApp. Di bagian depan brosur ada nomor WhatsApp Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau mau memiliki Alkitab edisi terjemahan baru kedua, di samping kiri gereja bagian depan kami ada bawa beberapa terbitan, juga termasuk Alkitab yang lengkap dengan kidung jemaat dan mazmur nyanyian rohani. Semoga ini bisa memperlengkapi kita semua. Dan jangan khawatir kalau masih ada yang bertanya, lalu saya apakan Alkitab saya yang lama? Tetap dipegang karena kita bisa saling mengkombinasikan bahasa-bahasa yang mungkin kalau misalnya ada yang belum dimengerti di Alkitab terjemahan baru edisi kedua, bisa melihat kembali di Alkitab terjemahan baru 1974. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktu yang diberikan kepada kami Lembaga Alkitab Indonesia. Izin saya membacakan satu firman Tuhan dari Amsal 22 ayatnya yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya bagi orang miskin. Harapan dan doa kami Lembaga Alkitab Indonesia bahwa harapan dan doa mereka yang ada di daerah-daerah pedalaman secara khusus tahun ini, Asmat, Kamoro dan juga Kabupaten Merauke, tepatnya di daerah Tanah Miring, Muarabian dan sekitarnya, akan terwujud dan terjawab melalui Bapak Ibu Jemaat GKI. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.